Oke guys, selamat datang di channel Kalkol Intro. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan kasus kriminal dari tanah Papua, dimana baru-baru ini bulan Juni kemarin itu ada kasus pembunuhan yang melibatkan oleh suami dan istri, dimana pelakunya sendiri ini ialah istri dari korban tersebut. Oke, sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk follow IG aku di @kalkol_2onya3. Kalian bisa DM request untuk pembahasan next video selanjutnya. Oke. Saya telepon polisi sabar Kenapa? Astagfirullah. Aduh, saya juga takut sentuh. Istri korban shock dan histeris menyaksikan suaminya dibunuh oleh terduga perampok. Jadi baru-baru ini ada kasus pembunuhan di mana sang istri nekat membunuh sang suaminya dengan rencana-rencana busuknya dan alibi-alibinya yang videonya ini ada tershare di Instagram dan sudah sempat viral bulan kemarin. Buat kalian yang belum nonton, ada di sini gitu. Oke. Di mana sang pelaku bernama Virgita Legina Helu, bukan Helu. Ini cewek yang berusia 25 tahun, dan sang suaminya bernama Nasruddin atau bisa dipanggil Acik yang berusia 45 tahun. Dimana sang suami merupakan juragan dari toko emas Bintang Cendrawasih. Sebelum kita membahas kejadian pembunuhannya, kita akan melihat dulu beberapa masa lalu dan fakta dari Virgita ini. Dulunya adalah anak pembantu di Jayapura, di mana ia tinggal di pinggir laut dan tidak memiliki rumah. Di mana dengan kata lain, Virgita tinggal bersama ibunya di rumah majikan ibunya. Virgita dinikahi Nasruddin pada saat usia Virgita menginjak SMP. Bahkan pernikahan tersebut tidak dilarang sama sekali oleh keluarga Virgita yang pada saat itu masih di bawah umur. Kemudian awalnya Virgita memiliki kulit yang hitam, dan kalian bisa tahu sendirilah sekarang jadi seperti apa. Ya kan tahu sendiri, suaminya orang kaya, yang mana suaminya juragan emas. Sampai akhirnya Virgita dinikahi oleh Nasruddin dan berubah total. Plus, Virgita ini diberikan alat rias wajah dengan harga yang sangat fantastis, dan di barang-barang tersebut itu impor semua, bukan barang lokal, dimana satu lipstick aja bisa 9 juta. Makan gorengan aja kena minyak. Dan fakta yang mengejutkan ialah Virgita bukan pertama kali ini selingkuh, dimana dia sering sekali menyelingkuhi Nasruddin atau Acik, dan berkali-kali pula Nasruddin memaafkan Virgita. Mantap, Nasruddin baik. Latar belakang dari Nasruddin atau biasa dipanggil Acik ini berusia sekarang 45 tahun, dimana ia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Ia adalah warga asli dari Balombong, Kabupaten Erenkan, Sulawesi Selatan, di mana ia merantau ke tanah Papua dan menjadi juragan toko emas miliknya bernama Toko Emas Bintang Cendrawasih di Asro. Kemudian ia menikahi Virgita pada tahun 2014 dan hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak. Oke, sekarang kita masuk ke kasus pembunuhannya. Kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 28 bulan Juni kemarin, lebih tepatnya jam setengah 10 malam, dimana saat Acik ingin pulang ke rumahnya bersama sang istri. Saat mereka melintasi jalan Hanurata, mereka dihadang oleh 4 orang yang tidak dikenal. Dari keterangan sang saksi, dimana sang saksi ini merupakan istri dari korban, saat itu ia sedang tertidur, kemudian ia tiba-tiba terbangun, sontak kaget melihat sang suaminya sudah diancam menggunakan pisau oleh 4 orang tersebut. Mereka diminta untuk menyerahkan barang-barangnya, namun sang korban menolak. Kemudian Acik dianiaya dengan menggunakan benda tajam dan menyuruh saksi atau si Virgita ini untuk diam. Saat hendak melindungi korban atau si Acik ini yang sudah tersungkur dengan luka pada leher belakang, Virgita mendapatkan luka di lengan kanannya, di mana lengan kanannya itu semacam terkena benda tajam. Kemudian para pelaku kabur dengan membawa tas milik Virgita. Kemudian selang beberapa menit, Polresta Jayapura akhirnya datang ke TKP dan langsung mengolah TKP, mengamankan TKP. Kok salah? Selang beberapa menit kemudian Polresta Jayapura akhirnya tiba dan langsung mengamankan TKP. Kita langsung menghubungi mobil jenazah Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk dilakukan visum. Dan hasil visumnya ialah beberapa luka benda tajam di sekujur tubuhnya, yaitu di kepala, punggung, tangan, dan kaki korban. Untuk motif pembunuhannya ialah sangat simpel, dimana Virgita ingin menguasai seluruh harta dari Acik ini dan ingin hidup dengan selingkuhannya bernama MM. MM ialah Mahdi Mehbran yang berasal dari Afghanistan. Kemudian akhirnya nih
terungkap. Kasus ini akhirnya terungkap di mana sang istrilah yang dengan tega menyuruh 4 orang tersebut untuk membunuh suaminya. Di mana salah satu dari 4 pelaku tersebut ialah selingkuhannya yang berinisial MM. Penyidik Polresta Jayapura Kota sudah menetapkan M sebagai tersangka dari pembunuhan dan akhirnya ia tertangkap di Bandara Sentani pada Sabtu 3 Juli 2021 saat ia akan terbang keluar dari Papua. Dari laporan yang diterima terungkap bahwa M memiliki hubungan asmara dengan si Virjita ini, sehingga pada akhirnya Virjita ini ditangkap saat setelah pemakaman sang suaminya yang berada di Kabupaten Erenkan, Sulawesi Selatan ini. Saat penjemputan, Virjita disaksikan oleh ratusan dari warga desa di sana. Sang istri kemudian dijemput pihak kepolisian dari Polda Jayapura dan di backup oleh Polda Sulawesi Selatan. Penjemputan tersebut sekaligus penangkapan dari Virjita, sehingga Virjita tiba di Papua pada hari Senin tanggal 5 bulan Juli kemarin. Alasan Polda Jayapura membawa Virjita ke tanah Papua lagi, di mana sang istri tersebut menjadi saksi tunggal atau saksi utama, di mana 3 pelakunya sudah tertangkap dan membutuhkan saksi. Adapun beberapa barang bukti yang telah diamankan di TKP yakni masker, sepatu, dompet, KTP, rokok Sampurna. Virjita tidak tahu bahwa ia dibawa itu bukan semata-mata hanya menjadi saksi, melainkan dia juga menjadi tersangka, di mana sang pelaku sudah mengakui semua kebenaran-kebenarannya di kantor Polda di sana dan menetapkan bahwa otak kriminal atau dalang kriminal dari kejadian pembunuhan tersebut ialah sang Virjita sendiri. Dan setelah Virjita dibawa ke Polda di Jayapura, Virjita mengungkapkan pengakuannya di kantor, di mana bahwa Virjita dan selingkuhannya sudah merencanakan pembunuhan si Acik ini sejak Februari tahun 2021 kemarin. Tahun ini maksudnya. Namun aksi keduanya baru berhasil dilaksanakan pada Senin tanggal 28 bulan Juni 2021 pada pukul 10 WIT. Salah anjing. 9.30 waktu Indonesia Timur. Fakta menariknya ini, sebelum kejadian mereka sempat bertemu di salah satu mall guna mematangkan rencana pembunuhan tersebut. Pada kasus ini, Virjita dan MM telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana seorang Acik yang dijerat pasal 340 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP, di mana pasal 340 KUHP berbunyi nggak tahu, lupa. Hingga mereka terancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari kasus ini, ibarat kata air susu dibalas air tuba, dimana sang Acik ini sudah baik sekali kepada Virjita, dimana ia memanjakan Virjita, selalu memberikan apapun yang Virjita mau, dari mulai make up, operasi plastik, mobil, atau bahkan rumah. Namun si Virjita ini tidak tahu terima kasih, ia malah nekat membunuh Acik guna merebut semua hartanya dan hidup dengan selingkuhannya. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari aku. Next pembahasan selanjutnya kalian bisa request di Instagram aku di @kalkol_a2o3. Jangan lupa untuk di follow juga. Follow. Sampai jumpa di pembahasan kasus-kasus berikutnya. Thanks for watching and see ya.